Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik partnership, kemudian pembentukan dari partnership, sampai kemudian pembagian keuntungan maupun kerugian dari partner-partner yang bergabung dalam partnership. Nah, kali ini di sesi ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana pelakuan akuntansi kalau ada partner baru yang mau bergabung ataupun ada partner yang existing mau keluar ya. Nah, dari sisi karakteristik kemarin kita tahu bahwa sebenarnya umur dari partnership ini relatif terbatas. Jadi kalau ada partner keluar, itu secara hukum sebenarnya partner itu bisa dikatakan dissolve ya, atau dissolution. Bubar secara hukum, namun secara ekonominya masih bisa berjalan. Kenapa bubar? Karena umumnya partnership itu kan terdiri dari 2 atau lebih partner. Kalau salah satunya keluar atau meninggal atau apa gitu ya, seharusnya partnershipnya itu namanya sudah ganti, harus dibentuk lagi gitu. Tapi secara ekonomi masih bisa berjalan. Kalau yang secara ekonomi selesai itu namanya likuidasi. Itu yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, kita lihat saja ya. Jadi kalau ada partner baru yang mau bergabung, nah bagaimana caranya ada suatu calon, kita bisa katakan sebagai calon investor ya, yang mau bergabung sama kita, mau menjadi partner, jadi mitra kita. Nah, ada 2 cara ya. Yang pertama relatif simpel gitu ya bagi perusahaan maupun bagi partner existing maupun partner baru, yaitu membeli kepemilikan atau modal lah ya gampangnya, atau bahasa akuntansinya itu interest. Jadi kepentingan dari salah satu atau lebih partner existing, dia beli tuh, jadi transaksinya tuh antar partner. Cara yang kedua, partner baru ini menyumbangkan asetnya sebagai setoran modal kepada partnership. Masing-masing ini ada konsekuensi yang berbeda dari sisi jurnal maupun dari sisi pengakuan tambahan modal yang didapatkan oleh partner. Kita lihat satu-satu. Kalau partner baru ini bergabungnya dengan cara membeli kepentingan dari existing partner, ini transaksinya adalah antar partner. Nah, bagi si partnership, bagi perusahaan sendiri sebenarnya efeknya adalah perubahan pemilik saja gitu ya. Perubahan pemilik tetap regional, tapi efeknya adalah hanya perubahan capitalnya, perubahan pemiliknya. Kita lihat contohnya. Pada tanggal 1, Andrew and Bell masing-masing menjual 1/5 dari ekuitas partnership mereka, yaitu dengan nama Bring It Consulting, kepada Cantor seharga 10.000 secara tunai. Pada tanggal 1 Juni, perusahaan atau persekutuan ini memiliki net aset. Kita ingat net aset itu adalah total aset dikurangi liabilities atau equity sebenarnya, sebesar 100.000. Dan masing-masing partner memiliki saldo modal 50.000. Bagaimana transaksi ini dicatat? Kita akan lihat. Jadi masing-masing existing partner itu menjual 1/5 dari kepemilikannya seharga 10.000 masing-masing ya. Ini kan ada kata each, jadi 1/5 dari kepemilikan mereka itu seharga 10.000. Jadi Cantor ini membayar masing-masing 10.000. Nah, bagi perusahaan ini meskipun ada cash di sini, karena cashnya itu transaksi antar pemilik lama dengan pemilik baru, ini cashnya ini tidak masuk kepada perusahaan. Cashnya ini masuk kepada Andrew dan Bell. Jadi bagi perusahaan yang terdampak adalah perubahan dari modalnya Andrew berkurang 1/5, modalnya Bell berkurang 1/5. Nah, di sini saldo modalnya masing-masing adalah 50.000. Karena berkurang 1/5 berarti 1/5 kali 50.000. 10.000 masing-masing, Andrew dan Bell berkurang 10.000. Nah, Cantor karena membayar masing-masing 10.000, berarti Cantor modalnya adalah 2/5 dari 50.000. Yaitu 20.000. Makanya jurnal yang dicatat adalah seperti ini, tidak ada cash di sini. Karena tadi saya ulang lagi, cash ini tidak masuk kepada cashnya perusahaan.
tapi masuk ke Andrew dan Bell, kayak transaksi jual beli barang. Nah, di sini kita akan lihat saldo capitalnya Andrew dan Bell ini masing-masing dikurangi 10.000 di debit ya, berarti berkurang. Sementara Joe Cantor ini di kredit bertambah. Ini jadi ada semacam tambahan modal perusahaan baru gitu ya, tapi sebenarnya nggak nambah modalnya karena asetnya perusahaan tidak bertambah, hanya switching dari pemilik perusahaan lama dengan perusahaan baru. Nah, bagaimana kalau cara kedua? Cara kedua itu si pemilik calon partner baru itu tidak membayar kepada existing partner, tapi langsung menyetorkan kasnya tadi, menyetorkan asetnya kepada perusahaan. Nah, kalau seperti ini berarti ada transfer dari Cantor yang tadinya 20.000 itu diserahkan ke Andrew and Bell, ini diserahkan kepada perusahaan. Jadi perusahaan akan bertambah asetnya sebesar 20.000. Karena ini diserahkan ke perusahaan, berarti otomatis modalnya Andrew dan Bell ini tidak berkurang ya. Cuman modalnya Cantor akan bertambah, gitu ya. Dia akan mendapatkan modal sebesar 20.000. Jadi in total modalnya perusahaan bertambah 50 plus 20 menjadi 70.000 karena ada tambahan aset 20.000. Nah, seperti ini. Jadi modalnya Andrew dan Bell itu tidak berkurang maupun tidak bertambah. Tetap masing-masing 50.000. Cuman porsi kepemilikannya jadi berbeda. Sebelumnya mereka 50-50 ya, dari total modal 100.000 mereka masing-masing memiliki 50.000. Setelah masuknya Cantor, formasi kepemilikan modal itu berubah 50, 50, 20. Total modalnya perusahaan adalah 120. Berarti tidak lagi 50, 50, tapi jadi 5 per berapa tuh? 50 per 120, berarti 25 per segitulah ya. 50 banding 50 banding 20, 5 banding 5 banding 2 untuk Cantor. Ini case kalau Cantor ini store-nya dalam bentuk cash. Bagaimana kalau store-nya Cantor ini tidak berwujud cash? Nah, kalau seperti itu, ini harus dinilai ya sesuai fair value yang paling mutakhir. Selain itu, sebelum Cantor tadi masuk, ini seyogianya perusahaan juga melakukan evaluasi aset. Jadi agar aset-aset yang ada di perusahaan itu sudah mencerminkan nilai market sekarang, nilai pasar sekarang yang saat ini ketika partner itu baru bergabung maksudnya. Saldo-saldonya itu disesuaikan dulu, baru diakui adanya partner baru tadi. Kita lihat contoh. Tadi kan disebutkan bahwa Andrew and Bell memiliki modal masing-masing 50.000. Saldo merchandise inventory di buku adalah 14.000. Cuman ternyata nilai penggantian dari merchandise value saat ini adalah 17.000. Jadi ada kenaikan ya, asetnya perusahaan naik 14.000 menjadi 17.000. Nah, ini perusahaan mendapatkan keuntungan ya, keuntungan tanda kutip gain dari revaluation. Nah, gain itu kan pada akhirnya akan di close income summary akan menambahkan capital. Nah, sesuai yang di video sebelumnya, bahasan sebelumnya, bahwa ada kesepakatan di partnership agreement itu ada kesepakatan pembagian rugi labanya. Nah, di sini ada informasi partner membagi net income-nya sama besar. Ini ada tambahan 3.000. 14.000 menjadi 17.000, 3.000. Nah, 3.000-nya dibagi rata. Berarti Andrew dapat 1.500, Bell-nya dapat 1.500. Kita lihat jurnalnya ya. Merchandise inventory-nya bertambah 3.000. Selisihnya pasangannya adalah menambah capitalnya masing-masing 1.500, 1.500. Setelah dilakukan evaluasi, barulah tadi mencatat adanya modal partner baru yang masuk tadi. Ini contoh disederhanakan hanya satu yang di penyesuaian harga pasar. Prakteknya pasti lebih dari satu yang perlu disesuaikan dengan harga pasar. Nah, semuanya kalau udah di harga pasar, entah itu naik atau turun, nah itu dibebankan atau ditambahkan kepada
capitalnya partner lama. Setelah menjadi fair value, baru kemudian kita akui adanya partner baru yang masuk. Nah, ada beberapa case, kalau tadi kan bayar 10.000 dapat interestnya, dapat bagian kapitalnya di perusahaan juga 20.000. Ada beberapa case, jadi pada saat adanya partner baru masuk, itu pemberian bonus. Artinya bonus itu apa? Jadi ada bonus itu diberikan kepada existing partner misalnya. Jadi ini ada ilustrasi sederhana yang cukup memudahkan untuk memahami. Jadi kalau si calon mitra yang baru ini memperoleh hak kepemilikan itu lebih kecil daripada yang dibayarkan, berarti artinya dia bersedia memberikan bonus kepada existing partner. Kenapa seperti itu? Biasanya karena si pemilik lama ini dihargai karena perusahaannya sudah berjalan pesat, kemudian sudah punya nama gitu ya. Jadinya dia bersedia lah gitu ya, membayar lebih besar daripada yang didapatkan. Nah, sebaliknya bisa juga ada kemungkinan bonus itu diberikan kepada admitted partners atau kepada new partnernya. Ini kalau si new partner ini memperoleh porsi kepemilikan yang lebih besar dibandingkan yang dibayarkan. Hal seperti ini jamak terjadi juga. Ini biasanya kalau si new partner ini memiliki kelebihan khusus lah ya, keistimewaan. Bisa jadi dia orang terkenal, public figure, yang kalau bahasa sekarang semacam endorse gitu ya. Dengan adanya partner baru yang terkenal, itu diharapkan partnership ini akan meningkat. Entah itu namanya di dunia bisnis maupun juga dari sisi omsetnya akan bertambah. Mungkin juga si new partner ini adalah seseorang yang cukup pandai gitu ya, memiliki skill khusus gitu, yang susah, yang unik lah, tidak banyak orang yang memiliki. Nah, seperti itu biasanya dia ditawarkan untuk bergabung dengan membayar sedikit, sehingga perusahaan ini bersedia memberikan bonus kepada dia. Bisa juga karena dia itu ya selain skill ya, dia memang sudah punya nama, sudah sebelumnya itu sudah terkenal gitu ya. Itu juga umum diberikan bonus kepada yang baru. Kita lihat contohnya dulu untuk kalau bonus itu diberikan kepada pemilik yang lama. Jenkins dan Kramer memiliki saldo modal masing-masing 20.000 dan 24.000. Jenkinsnya 20.000, Kramernya 24.000. Kalau belum tahu arti respectively, secara berturut-turut artinya respectively ya. Jenkinsnya 20.000, Kramernya 24.000. Mereka berdua sepakat untuk mengajak Diaz untuk bergabung dengan memberikan sebesar 31.000. Sebagai imbalnya, Diaz akan menerima sepertiga kepemilikan dari partnership dan akan berbagi income dan loss secara sama dengan porsi yang sama, berarti 1:1:1 ya. Masing-masing mendapatkan hal yang sama dengan pemilik yang lama, dengan Jenkins dan Kramer. Dalam kaitan ini, si Diaz ini membayar pemilik lama yaitu Jenkins dan Kramer sebesar 6.000 agar dapat bergabung dengan kemitraan. Bagaimana 6.000 ini dihitung? Mari kita lihat. Saldo modalnya Jenkins itu 20.000, saldo modalnya Kramer 24.000. Setorannya Diaz ini adalah 31.000. Total ekuitas setelah Diaz masuk 20 tambah 24 tambah 31 75.000. Diaz dengan membayar 31.000 ini memperoleh sepertiganya, 1/3. Diaz membayar 31.000 untuk mendapatkan sepertiga dari total kepemilikan, total ekuitas perusahaan. Total ekuitasnya 75, Diaznya memperoleh sepertiga. Jadi meskipun kontribusinya si Diaz 31.000, tapi Diaz ini cuma mendapatkan saldo capital sebesar sepertiga kali 75.000, yaitu 25.000. Ini tadi Diaz membayar 31.000, cuma dia hanya mendapatkan 25.000.
Jadi ada selisih sebesar 6.000. Kalau kita lihat rumus di sini, bukan rumus di sini, ilustrasi di sini, jumlah yang dibayarkan lebih besar atau ownership interest yang diperoleh, kepemilikan yang diperoleh lebih kecil daripada nilai yang dibayarkan. Berarti kalau seperti ini, new partner memberikan bonus kepada existing partner. Begitu juga Dias ini contohnya, karena dia membayar 31.000 hanya untuk mendapatkan 25.000. Nah, selisihnya kemana? Selisihnya ini menjadi bonus. Di dalam case seperti ini dituangkan dalam jurnal seperti ini. Jadi bagi perusahaan tetap menerima cashnya 31.000 ya. Tapi 31.000 tidak langsung kayak tadi. Kalau yang normal tanpa bonus tadi ya, dia membayar kontribusi cash 31.000, langsung otomatis Dias mendapatkan kapital 31.000. Tidak ya, tidak seperti itu, tidak segampang itu Ferguson gitu kan bahasanya anak sekarang ya. Jadi ternyata Dias ini cuma mendapatkan sepertiganya itu nilainya berapa? Ya ini, sepertiga dari total ekuitas perusahaan yaitu 25.000. Selisihnya 6.000 dibagi 2, Jenkins dan Kramer 3.000. Nah, saldo akhirnya capital di perusahaan Diasnya 25.000, Jenkinsnya 20 tambah 3.000, 23, sementara Kramer 24 tambah 3.000, 27.000. Bagaimana kalau case-nya sebaliknya? Jadi yang diberikan bonus adalah yang new partner, karena dia memiliki skill khusus gitu ya. Kita lihat contohnya. Sekarang kebalikan. Partnership Cowan and Dodd memiliki saldo modal masing-masing adalah 80.000 dan 40.000. Mereka berdua sepakat untuk mengajak Ellen bergabung ke perusahaan dengan membayar 30.000. Atas hal ini, Ellen akan menerima 1/4 dari total ekuitas perusahaan dan akan mendapatkan pembagian keuntungan dan kerugian sebesar 1/4 juga. Cowan and Dodd dalam hal ini akan membayarkan bonus kepada Ellen sebesar 7.500. Nanti kita lihat perhitungan 7.500 itu dari mana. Sebelum Ellen ini masuk, pembagian untung rugi antara Cowan and Dodd adalah 2:1, atau si Cowan mendapatkan 2/3, sementara Dodd mendapatkan 1/3. Ini yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pembagian keuntungan tidak harus selalu equally ya, tidak harus sama besar. Kalau sama besar kan 1:1. Oh, ini enggak, ternyata 2:1. Nah, setelah adanya Ellen akan nambah satu lagi, karena dia dapat 1/4, berarti dia dapat 1 ya, 2:1. Jadi Ellen yang dapat 1/4, dia dapat 1/4, sementara Cowan dapat 2/4 atau dapat setengah. Sekarang kita lihat bagaimana hitung bonusnya masing-masing. 7.500. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat langsung ya. Kalau kita lihat total kapital 5 perusahaan, total ekuitas perusahaan sebelum adanya Ellen adalah 80 plus 40, yaitu 120.000. Nah, setelah adanya Ellen, ini kan 120 ditambah 30, ketemu 150. Nah, Ellen mendapatkan 1/4. 1/4 dari 150 berapa sih? 75.000 bagi 2, 37.500. Nah, dari sini memenuhi yang atas ya. Jadi, si Ellen ini mendapatkan ownership interest sebesar 37.500 yang lebih besar dibandingkan yang dia kontribusikan, yaitu sebesar 30.000. Ada selisih 7.500. Jadi Ellen mendapatkan bonus 7.500 karena dia mendapatkan 37.500, padahal dia cuma bayar 30.000. Hitungannya kita lihat apakah benar seperti itu. Cowan saldo awalnya 80.000, Dodd 40.000, ada Ellen Chow tadi namanya ya, Ellen Chow kontribusi sebesar 30.000. Jadi total ekuitas perusahaan setelah Chow bergabung adalah 150.000. Ellen Chow, bagian Ellen Chow setelah bergabung adalah 1/4 kali 150.000, ketemu 37.500. Jadi di kreditnya nanti Ellen Chow-nya 37.500. Di debitnya yang jelas adalah ada ini, Chow contribution 30.000. Karena dari yang dibayarkan oleh Ellen sebesar 30.000 ke perusahaan kontribusi.
Nah, dari 37.500 ini distribusinya seperti apa? Karena kontribusi Alan Chow hanya 30.000, berarti bonus yang diberikan kepada Chow adalah 37.500 dikurangi 30.000, 7.500. Nah, bonus ini dibagi sesuai pembagian keuntungan dan kerugian. Tadi pembagiannya adalah 2:1. Berarti si kawan dapat 2/3 kali 7.500 yaitu 5.000, sementara Dot dapat 1/3 kali 7.500 yaitu 2.500. Ini bukan keuntungan ya, karena kita memberikan bonus kepada pemilik baru, artinya ini nanti bonus di sini akan mengurangi capital dari pemilik yang lama. Makanya kita tuangkan di jurnal seperti ini. Cash 30.000 ini adalah kontribusi dari Alan Chow kepada perusahaan sebesar 30.000. Nah, Alan Chow mendapatkan ownership interest tadi 1/4 kali 150.000 ketemu 37.500. Nah, biar balance ini bonus untuk Alan Chow-nya 7.500, distribusinya untuk common 5.000, untuk dot 2.500. Tapi dalam posisi debit ya, berarti artinya mengurangi saldo modal dari kawan 5.000 dan mengurangi saldo modal dari dot sebesar 2.500. Sekarang hitungnya 5.000, 7.500 total bonusnya dikalikan 2/3. Kenapa 2/3? Karena tadi sebelum Chow masuk, profit rasionya, sharingnya, rasio untuk profit sharingnya adalah 2:1. Berarti untuk kawan adalah 2/3 dikalikan 7.500, sementara untuk dot itu 1/3 kali 7.500 yaitu 2.500. Saldo akhirnya kawan, saldo modal kawan adalah 80.000 dikurangi 5.000 yaitu 75.000, sementara dot itu dari 40.000 menjadi 37.500. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau itu tadi kan ada partner yang masuk, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau ada partner ini yang berhenti, keluar, ataupun meninggal, atau mungkin menjual dalam artian dia sudah tidak mau lagi bergabung di sana, makanya dia minta kembali saja, minta modalnya, dan dia keluar dari perusahaan. Kalau partner-partner yang tidak existing partner itu artinya partner yang tidak keluar, yang tersisa gitu ya. Maaf bahasanya kalau kurang pas. Jadi mitra-mitra yang tersisa membeli dari kepemilikan partner yang keluar. Pembelian dan penjualan dari partnership interest ini adalah transaksi antar individu ya. Jadi bukan antar perusahaan, antara withdrawing partner dengan perusahaan enggak. Jadi sebenarnya ini kebalikan dari admitting partner tadi. Kalau admitting partner tadi kan ada cara dengan purchase dari existing partner. Nah, ini hampir sama. Cuman di sini bedanya yang dibeli adalah sama-sama pemegang perusahaan, pemilik perusahaan yang lama, tapi dia ganti. Makanya diganti oleh pemilik yang tersisa. Nah, kalau seperti ini, jurnal yang ada sebenarnya hanya switching capital antara yang withdrawing partner menjadi existing partner. Yaitu yang partner yang withdrawing kita debitkan saldo modalnya. Sementara di sisi kreditnya adalah menambah saldo kapital dari existing partner yang tersisa, yang membeli tambahan kepemilikan. Mengapa ada yang bersedia membeli? Ini biasanya untuk mempertahankan perusahaan agar tetap jalan, dan juga mungkin dia ingin meningkatkan rasio pembagian keuntungan gitu ya. Jadi sebelumnya untuk yang keluar akhirnya dibeli, jadi punya dia. Bagaimana kalau pada saat yang beli itu bukan existing partner, tidak bersedia membeli gitu ya. Kalau hal seperti itu, kalau existing partnernya tidak bersedia, ini biasanya diganti oleh perusahaan. Jadi ibaratnya persekutuan ini yang mengganti
ya seperti mengembalikan modalnya lah ya. Jadi kalau case-nya perusahaan yang membeli dari kepemilikan dari partner yang keluar, aset dan ekuitas dari perusahaan ini dikurangkan sebesar harga pembeliannya. Jadi berapa sih belinya gitu ya. Jadi kapitalnya berkurang, asetnya juga berkurang sebesar nilai yang disepakati. Jadi asetnya itu ibaratnya kayak sebagai pesangon buat yang partner keluar gitu ya, sebagai ganti modalnya itu. Makanya jurnalnya di debit sebesar capital, kreditnya sebesar asetnya yang dikurangkan. Kalau misalnya ada salah satu partner yang meninggal, perusahaan ini harusnya langsung segera melakukan closing pada saat partner ini meninggal. Laba bersih sampai dengan periode meninggalnya partner itu kemudian dihitung dan dibagi ke seluruh saldo modal pemilik. Nah, next step-nya, apakah partnership ini lanjut atau tidak, itu tergantung existing partner. Tapi yang jelas kita harus berikan haknya dulu bagi yang meninggal tadi. Kita hitung dulu aset-aset perusahaannya ditutup, artinya akuntansinya, pelakuan akuntansinya ditutup, dihitung net income-nya beberapa, kemudian dibagi kepada partner-partner masing-masing. Nah, sementara cukup itu dulu. Nanti teman-teman bisa perdalam lebih lanjut dalam diskusi dan juga latihan soal. Belajar dari yang sebelumnya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa sangat tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari video pembelajaran ini maupun dari slide-slide yang saya berikan. Tolong teman-teman latihan dari buku textbook dan juga buku lain dengan tema yang sama. Itu akan cukup membantu memperkaya teman-teman dan melatih biar terbiasa menghadapi berbagai variasi soal. Karena terus terang waktu kita sangat terbatas dalam satu sesi ya, jadi kita tidak bisa membahas keseluruhannya. Ya, sementara itu saja. Nanti kalau ada jelas kita bisa lanjut diskusi ya. Terima kasih.